Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, Alhamdulillah kita mengawali pertemuan kita di subuh ini waktu Indonesia bagian Barat dengan berusaha maksimal meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah mulia, istimewa, begitu agung di bulan Ramadan ini. Dan kali ini telah memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, semoga doa-doa, harapan-harapan terbaik yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah dikabulkan dengan pengabulan terbaik sesuai maslahat kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita, insya Allah. Teman-teman dimanapun berada, seperti diketahui bahwa ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk, yang memberikan panduan tentang penunaian ibadah siam Ramadan, baik dari segi kewajiban, baik dari segi teknis pelaksanaan, pun juga hal-hal terkait dengan penunaian ibadah siam ini didapati di dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 sampai dengan ayat 187. Rangkaian ayat-ayat mulia ini seperti tadi diuraikan tidak hanya menampilkan kewajiban untuk menunaikan puasa Ramadan, tapi juga memberikan isyarat-isyarat yang begitu penting, dan di saat yang bersamaan juga memberikan petunjuk tentang karakter hamba-hamba Allah dalam menunaikan puasa ini. Di ayat 186 ada satu berita, juga keterangan, juga petunjuk yang sangat penting untuk kita insan beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang menarik di ayat ini adalah dalam rangkaian ayat puasa 183 yang berisi tentang kewajiban menunaikan puasa Ramadan, juga jejak masa lalu umat sebelumnya yang diberikan kewajiban menunaikan puasa, dan ditutup dengan tujuan ditunaikannya puasa itu demi melahirkan karakter takwa yang paripurna dan menjadikan kita semakin baik dalam berkehidupan. Kemudian di ayat 184 kita diberikan petunjuk oleh Allah sekaligus keterangan yang jelas tentang waktu penunaian puasa, berapa lama itu ditunaikan, kemudian toleransi bagi hamba-hamba Allah yang mungkin di saat waktu penunaian puasa Ramadan itu sedang memiliki keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah siam. Apa yang harus dilakukan bila kelak setelah Ramadan memiliki kemampuan, seperti apa penunaian untuk mengganti ibadah di bulan Ramadan itu, dan bila diduga, dinilai secara medis, secara klinis tidak punya kemampuan untuk menunaikan itu dalam masa hidupnya, maka apa yang harus dikerjakan sehingga dengan itu bisa mengganti dan bahkan diharapkan menyamai ibadah yang ditunaikan khususnya pada saat puasa Ramadan itu. Kemudian di ayat 185 kita akan dapati tentang kemuliaan Ramadan, yang dengan itu semua melahirkan motivasi yang sangat positif pada diri kita untuk mengejar keutamaan di bulan Ramadan itu. Maka ditampilkanlah yang paling utama, paling pokok tentang keutamaan Al-Quran. Dijelaskan bagaimana Al-Quran secara istimewa diturunkan di bulan Ramadan. Apa isi Al-Quran itu, sehingga saking penting dan istimewanya dia diturunkan di bulan Ramadan, memiliki kandungan yang mengarahkan pada kesuksesan dan kebahagiaan setiap manusia di setiap dimensi kehidupan yang ia lalui. Al-Quran juga memiliki peran yang sangat signifikan
untuk memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan dengan benar. Ini benar diikuti, yang ini keliru ditinggalkan. Konsekuensi dari itu semua akan melahirkan hal-hal yang mungkin berpengaruh pada kehidupan kita. Demikian ditegaskan kembali bagi orang-orang yang memiliki satu keadaan yang tidak memungkinkan menunaikan ibadah siam, lalu dijelaskan batas toleransinya, dan kemudian dijelaskan bagaimana sifat Allah yang Maha Kasih selalu menginginkan kemudahan bagi setiap hamba untuk menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kemudahan inilah kita berpuasa, dengan kemudahan inilah kita menunaikan rangkaian ibadah, dengan kemudahan ini kita menunaikan segenap kajian-kajian yang bisa kita gali dari Al-Quran, mulai rangkaian ibadah malamnya, siangnya, pendalaman kepada Al-Quran, sehingga kita bisa menikmati rangkaian ibadah ini dan menyempurnakannya dalam perjalanan sampai akhir Ramadan. Setelah itu kita temukan keindahan hasil Ramadan yang memberikan dampak sangat positif pada diri kita, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan hidayah, lantas kita bersyukur dan bertakbir di penghujung Ramadan sampai lahirnya keadaan yang baru di pembuka fitri di awal Syawal yang kita kenal dengan Idul Fitr atau Idul Fitrah. Nah, yang menarik ini sampai ayat 185. Nanti di 187 berisi keadaan-keadaan yang unik tentang hubungan keluarga, tentang suami istri, tentang masalah makan di malam hari, tentang pengantar ke sahur, dan lalu diberikan petunjuk akhir keadaan-keadaan yang mengantarkan kita semakin kenal Allah, semakin ingin mendekat kepada Allah, dan semakin ingin meningkatkan takwa. Di sela-sela 183, 184, 185 ke 187 tiba ada ayat 186 yang bunyinya kurang lebih demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni, tentangku. Dalam satu riwayat tentang asbabun nuzul turunnya ayat ini, ada yang bertanya di mana Allah, ada yang bertanya ingin mendekat kepada Allah, ada juga dugaan ingin memohon kepada Allah. Apakah harus memohonnya dengan cara yang keras, ataukah lembut, ataukah memohonnya seperti apa? Hal-hal terkait dengan aspek-aspek keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang menarik di beberapa kajian ayat ini, dan saya juga tampilkan di buku yang pernah saya tulis mengenai makna ayat puasa. Kita urai dari setiap lafaz yang mungkin kita dapati untuk dijelaskan. Bila ada kata idza bertemu dengan infinitif berupa kata kerja bentuknya lampau, sa'ala, kan? Ka-nya itu menunjuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala yas'alu. Kata kerja infinitif fi'il madhi bertemu dengan idza, maka maknanya itu istiqbal, hal wal istiqbal. Jika ada yang bertanya padamu, kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, ada yang tanya pada Nabi, kemudian turun ayat ini. Tapi juga pesannya memberikan kesan bahwa tidak hanya di era Nabi, nanti pun bahkan sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada di antara hamba-hamba Allah yang memiliki kesan demikian, ingin mendekat kepada Allah, mencari untuk menemukan Tuhan, di mana Allah, dan seterusnya, kan? Nah, siapa mereka itu? Maka mereka adalah ibadi. Ini indah sekali kalimatnya, ya. Ibad jamak dari kata abdun, ya, untuk menunjuk pada sosok yang ingin meningkatkan ibadah, kedekatannya, kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdun itu hamba, cara menghamba kita dengan beribadah. Maka turunan dari kata abdun ini muncul bentuknya berupa ibadah, ya.
dari kata abada ya'budu, kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Engkau, khusus hanya padamu kami menghamba, wujud kami ibadah, untuk menunjukkan kami hamba, kami ibadah, kami sholat, ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Demikian Al-Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Ketika kita mendeklarasikan hanya Allah Tuhan kita, kata Allah, sungguh akulah satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan. Kalau engkau sudah bertuhan kepada aku, maka menghambalah. Caranya sembah aku dengan cara menunaikan sholat, supaya terkoneksi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghamba dengan beribadah kepada Allah namanya abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Nah, hamba-hamba inilah yang kadang ingin mendekat kepada Allah, bertanya, mencari cara mendekatnya seperti apa, ingin berdoa bagaimana, ya kan? Di mana Allah, dan seterusnya. Nah, golongan ini oleh Al-Quran dibagi dua bagian, dan inilah nanti yang akan tampak dalam suasana Ramadan. Golongan pertama, ada hamba-hamba yang memang sudah melatih diri dengan ketaatan sehingga menjadi pribadi yang baik, ya, sebelum Ramadan pun sudah merasa dekat dengan Allah sehingga turun kasih Allah pada dirinya. Kasih Allah yang diberikan dalam kehidupan dunia secara luas tanpa batas disebut dengan Rahman. Maka hamba-hamba ini ketika mendapatkan pancaran kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akibat kedekatan yang ia bangun dengan Allah, dia menghamba bahkan sebelum datang Ramadan, dia tunaikan sholat dengan baik, bahkan dia kejar sunnahnya siang dan malamnya, dia tilawah Al-Quran, maka mendapatkan pancaran cahaya Ar-Rahman. Pancaran cahaya inilah yang membuat dia semakin berkasih sayang dalam kehidupan, karena Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Ketika hamba mendapat pancaran itu, maka lahirlah sifat kasih dan sayang dalam dirinya. Pribadinya lembut, baik, dan disifati golongan pertama ini di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 di ayat ke-63 dengan sebutan ibadur rahman. Ibad menunjuk pada hambanya, Ar-Rahman menunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kasih sayang luas tanpa batas dalam konteks kehidupan dunia ini. Nanti di akhirat sifat kasihnya yang luas tanpa batas untuk orang beriman disebut Rahim. Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim untuk memohon kasih itu di kehidupan dunia sampai dengan akhirat. Maka ketika disatukan sifat hamba ini akan disebut dengan ibadah rahman. Wa ibadur rahmani lilladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahul jahiluna qalu salama. Ya, dan hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang mendapatkan pancaran kebaikan-kebaikan, hamba-hamba Allah yang Allah punya sifat kasih yang luas itu. Di antara ciri hamba-hamba ini adalah orang-orang yang beraktivitas di bumi itu dengan penuh kedamaian. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah itu hidupnya tenang, menenangkan orang lain, ya, memberikan kasih, kelembutan, bisa berinteraksi dengan cara yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekalipun diprovokasi, ia bisa merespon dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik, cara-cara yang memberikan keteladanan. Nah, teman-teman, golongan pertama ini diisyaratkan pada kata ibadah. Nah, saat Ramadan ia berusaha meningkatkan ketaatan lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara hamba-Aku golongan yang pertama ini yang motifnya ingin semakin mendekat kepada Allah, ya, bertanya kepadamu bagaimana cara aku mendekat kepada Allah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inni qarib, ya, sungguh aku dekat. Ya, Allah tidak menyifati dirinya dengan keberadaan tempat, tapi menunjukkan keadaannya yang dekat dengan hambanya. Allah menguasai setiap tempat, Allah menguasai setiap ruang dan waktu, tidak disifati dengan tempat dan waktu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik segala ruang dan waktu, penguasanya mengatakan aku dekat. Ya, tak usah berpikir tentang tempat, tak usah berpikir tentang waktu, kapanpun, dimanapun engkau ingin mendekat kepada Aku, maka mendekatlah.
Ya, mendekatlah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau engkau punya keperluan, aku akan jawab. Kalau engkau punya harapan, aku akan kabulkan. Kalau engkau punya permintaan, aku akan berikan. Nah, di sini pertama menunjuk karakter pada hamba-hamba Allah yang ketika Ramadan itu tiba, karakteristiknya ingin semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi petunjuk pertama, teman-teman, jikapun ada di antara kita yang gemar meningkatkan ibadah sebelum Ramadan, maka ada ciri khas hamba Allah yang taat ketika Ramadan datang, meningkat lagi ketakwaannya. Ya, sholatnya semakin meningkat, baca Al-Qurannya semakin meningkat, sedekahnya semakin meningkat, gitu kan? Banyak ulama kita, contohnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan sebelum ketiganya ada Imam Abu Hanifah, ketika Ramadan semakin meningkat. Imam Syafi'i kan viral sekali, kalau sebelum Ramadan sekali beliau khatam Al-Quran setiap hari, Ramadan bisa 2 kali. Ya, demikian para ulama-ulama yang saleh, yang baik-baik, hamba Allah yang taat, ketika Ramadan meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Nah, jadi ada kecenderungan fitrah ketika Ramadan, hamba-hamba yang baik itu semakin ingin meningkatkan taat kepada Allah. Maka ketika berkonsultasi kepada Nabi SAW, Allah langsung menurunkan jawaban, ya kan? Itulah sebabnya kenapa diletakkan dalam rangkaian ayat-ayat puasa, karena fitrah hamba yang taat itu tidak merasa bahwa cukuplah, ya cukup sebelum Ramadan sudah banyak bekalnya, nggak begitu. Ya, justru dia semakin tingkatkan dan manfaatkan Ramadan itu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, ini ciri hamba yang taat. Jadi kalau kelihatan 11 bulan taat, Ramadan menurun, nah ini menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki, ya, sesuatu yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, ini cukup menarik juga. Ada golongan kedua, hamba yang merasa beriman kepada Allah, dalam tanda petik ya, saya katakan merasa ini, karena kalau beriman betulan tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan demikian yang kita akan sebutkan dan disyaratkan. Dia muslim, dia hamba Allah, dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi dia tidak menjadikan imannya sebagai panduan dalam kehidupan untuk menaati Allah, sehingga seringkali berbuat maksiat, ya, karena iman mengarahkan pada taat, mustahil bertemu dengan maksiat. La yasriqul mu'min indama yasriq wa huwa mu'min. Kata Nabi memberi contoh, tidak mungkin ada orang beriman itu mencuri, ya, saat dia mencuri ada iman dalam hatinya. Nah, maksudnya iman itu pasti akan mencegah ia dari perbuatan mencuri, korupsi, curang, ya? Jadi ketika seseorang mengatakan muslim, beriman, dan dia mencuri, ini menunjukkan imannya bermasalah. Jelas ya? Nah, ada golongan kedua yang ketika Ramadan pun tergerak dirinya untuk mendekat kembali kepada Allah, walaupun dirinya penuh dengan kesalahan, pernah banyak berbuat maksiat. Menariknya, ketika Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang keadaan ini. Tidak dibedakan, teman-teman, hamba taat dengan hamba pelaku maksiat tetap disebut, diaku oleh Allah dengan nama yang sama. Ibadi, engkau pun hambaku. Walaupun engkau pernah berbuat maksiat, engkau banyak berbuat maksiat, bahkan engkau berumur maksiat, engkau tetap hambaku. Allahu Akbar. Dari mana taunya, ya, golongan kedua ini masuk pada kategori ibadah? Kita temukan di surah Az-Zumar misalnya, di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Qul ya ibadi. Di sini wa idza sa'alaka ibadi. Di ayat 53 surah Az-Zumar, qul ya ibadi. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada hamba-hambaku yang merasa telah berumur maksiat dalam hidupnya, pernah mencuri, atau bahkan maaf pernah membunuh, maaf pernah berzina, maaf pernah mabuk, berbuat dosa, israf namanya. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat gumuran maksiat dalam dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa mendapatkan rahmat Allah. Jangan pernah menyimpulkan gak mungkin saya diterima kembali oleh Allah. Jangan pernah merasa demikian. Jangan pernah merasa menyimpulkan tidak akan pernah mendapatkan taubat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Ya, masih disebut hamba. Ya.
Ramadan bulan limpahan rahmat. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika Ramadan tiba, rahmat diturunkan. Maka dengan rahmat ini, fitrahnya pelaku maksiat pun ingin kembali kepada Allah. Maka dipanggil oleh Allah, jika engkau mencari aku, ingin kembali kepada aku, jangan malu-malu. Ya, datang. Wa idza sa'alaka ibadi, pelaku maksiat pengen taubat di bulan Ramadan, disambut oleh Allah, kalimatnya disamakan dengan orang taat. Allahu Akbar. Ya, jangan malu-malu. Fa inni qarib, ketika engkau mau bertobat, aku lebih dekat denganmu. Allahu Akbar. Ya. Kalau kita jalan setapak itu, ya Allah menunjukkan lebih cepat dengan melangkah. Ya, kita jalan melangkah, Allah menunjukkan lebih cepat, ya, dengan berlari, menunjukkan kesan cepat. Maksudnya apa? Kita bergerak sedikit, Allah lebih cepat menemukan kita. Ketika seseorang ingin bertobat, datang, dijemput itu, disebut hamba-hambaku. Ya, jangan malu-malu, ambil saf pertama. Jangan merasa sungkan harus mojok di pinggir masjid, ya, di tiang-tiang, malu. Hubungan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya, hambaku, tidak usah khawatir dengan pandangan orang-orang. Mendekat, Allah berikan rahmat. Ya, fa inni qarib, sungguh aku amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalaupun kau mau memohon, bertobat, minta kepada Allah, aku kabulkan. Aku ampuni dosamu. Ya, karena itu di hadis-hadis tentang puasa yang viral, baik siang ataupun malam, dibentangkan pintu ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan dengan dasar keimanan, yakin dengan Allah, ikhlas karena Allah, berusaha memperbaiki diri, niatnya benar, maka berpotensi diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dia datang, dia tobat, malamnya dia sholat. Man qama lailatal qadri, riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya dia bangun sholat, dia nangis, ingat dosa-dosanya, ya, ingat kesalahannya. Maka kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, disabdakan oleh Nabi, siapapun yang bangun malam bertepatan dengan malam Al-Qadar, atau dia bangun di malam Ramadan, dia tunaikan sholat, ikhlas karena Allah, dengan imannya, dia ingin perbaiki dirinya, taubat dia, diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan selama hidupnya. Lantas dia berkata, seperti Nabi pernah mentalkinkan doa ini pada lisan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf. Aku mengakui banyak berbuat salah dalam hidup, dan engkau mencintai seluruh sifat kemaafan. Engkau mencintai hamba-hamba yang ingin kembali kepadamu. Maka maafkan aku ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, gugurkan dosa-dosa aku. Maka turunlah rahmat Allah, diampuni dosa-dosanya. Ibadah. Falyastajibuli, maka cepat respon subhanallah ini. Maka ayo pelaku yang taat mendekat, yang maksiat pun mendekat, respon. Ini Allah sudah kasih. Kalau dengan segala pemberian, tawaran, bentangan, kemuliaan ini belum juga ada hamba yang ingin bertobat, maka dengan cara apa lagi Allah ampuni dosanya? Saat sebagian orang sudah meninggal tidak mendapatkan Ramadan, kita diberi kesempatan masih mendapatkan Ramadan sampai hari keempat ini. Kalau kita orang baik, boleh jadi diinginkan oleh Allah pahalanya semakin meningkat, sehingga potensi mendapatkan surga tertinggi bisa kita raih. Potensi bertemu dengan Nabi sangat besar kita dapatkan. Jika kita termasuk golongan pelaku maksiat, maka potensi mendapatkan ampunan Allah, dibersihkan dari dosa itu betapa terbuka dan lapang. Falyastajibuli, cepat respon suruhan Allah ini, mendekat, taubat, minta kebaikan. Ya, jangan hanya saat dipanggil nggak datang, tapi saat punya keperluan manggil Allah tuh kencang, gitu kan? Ya, tapi selama ini tidak direspon suruhan Allah. Maka rumusnya pakai, ya Allah panggil kita cepat datang, bahkan sebelum dipanggil kita hadir itu, ya, maka feedbacknya apa? Bahkan sebelum kita meminta, Allah mengabulkan dengan meringankan masalah kita, sehingga seakan-akan kita tidak punya persoalan dalam kehidupan ini. Wal yu'minu bi, dan lakukan itu semua dengan yakin kepada Allah. Yakin, keimanan tanpa ragu. Yakin Allah akan ampuni dosaku, datang, taubat. Jangan hiraukan pandangan manusia, datang, sujud, nangis, minta sama Allah. Punya masalah, datang. Ya, masalah keuangan, masalah kehidupan rumah tangga, datang Ramadan, minta sujud, minta sama Allah. Ya, mungkin persoalan datang nggak selesai karena belum takwa, ya, masih ada maksiat yang belum
terbuka hijabnya itu belum dibuka, ke orang tua masih belum baik dan sebagainya. Ya, setelah itu la'allahum yarshudun. Semoga dengan itu engkau mendapatkan kesadaran, petunjuk ya untuk menapaki kehidupan yang lebih baik. Ramadan, teman-teman. Ramadan dibentangkan berbagai macam kemuliaan. Saat kita menikmati ibadah Ramadan, ada bagian dari keinginan kita untuk mendekat kepada Allah, semakin dekat, semakin meningkatkan taat, ataupun juga mendekat untuk menghilangkan maksiat, sehingga setelah Ramadan selesai, dua golongan hamba ini kembali mendapatkan kebersihan fitrahnya, kembali ia kepada keadaan fitrahnya, kembali ia bisa makan lagi, minum lagi dengan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Maka Idul Fitr memberikan kenikmatan berbeda untuk orang-orang yang mau mengamalkan dan meresapi apa yang Allah tunjukkan di ayat ini. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan hamba-hamba yang mau mendekat kepadanya dengan taat, mau mendekat kepadanya dengan bertobat, dan semoga dengan itu semua kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, hayatan thayyibah, dan bila pun wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Maafkan saya, Ali Hidayat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.